Dosen ganteng itu suamiku. Part 32. Tetap percaya. Mas Eza merebahkan aku ke tempat tidur. Lalu dia pun duduk. Entah kenapa aku tidak bahagia melihat keberadaannya saat ini. Apa mungkin karena bawaan bayi? Aku berusaha membuang rasa kesal itu. Aku sedih karena teman masa lalu Mas Eza membuat hubungan kami tidak sehangat biasanya. Aku masih sakit mengingat Dara yang berusaha mengusik kehidupan rumah tangga kami. Dia seolah-olah tidak merasa bersalah. Wanita itu tidak sadar kalau usahanya untuk mendekati Mas Eza telah membuatku terluka. Istri mana yang akan terima suaminya masih saja didekati perempuan lain, walaupun itu teman sendiri? Cara yang Dara lakukan salah menurutku. Sayang, kenapa kamu semarah itu hingga tega meninggalkanku? Tanya Mas Eza sambil menggenggam jemariku. Gak perlu bahas ini lagi, Mas. Aku gak mau kalau Mama sampai tahu. Aku takut Mama curiga karena kamu datang sendiri tadi ke rumah ini. Mama nanti tidak peduli sama istri. Aku bisa cari alasan. Yang penting sekarang kamu pulang. Aku ingin tinggal di sini untuk sementara waktu sampai suasana hatiku merasa tenang. Itu gak mungkin, sayang. Aku gak mau kalau kita harus tinggal terpisah. Aku gak bisa. Aku mohon kamu ngerti, Mas. Aku ingin sendiri. Aku sedih melihat sikap kamu yang seperti ini. Kamu menginginkan kita terpisah hanya karena orang lain. Ini gak benar, sayang. Kalau dia tahu kita seperti ini, mungkin saja dia bahagia karena merasa telah berhasil membuat kita gak akur. Aku mencoba mencerna apa yang Mas Eza ucapkan. Ada benarnya juga dengan apa yang Mas Eza katakan. Namun, entah kenapa aku masih sangat kesal mengingat tingkah teman masa lalunya. Seharusnya wanita itu sadar kalau mereka sudah memiliki keluarga dan kehidupan masing-masing. Kenapa dia bertindak seolah-olah kurang perhatian, Mas? Tanyaku kepada Mas Eza. Aku juga gak ngerti, sayang. Tapi yang aku dengar, dia istri kedua. Apa? Aku sangat terkejut mendengar penuturan Mas Eza. Ternyata dia pelakor, Mas. Aku merinding membayangkannya. Iya, sayang. Udah jadi pelakor, masih saja mengusik rumah tangga orang lain. Aku geram terhadap wanita itu. Saat aku dan Mas Eza masih berbincang membicarakan Dara, tiba-tiba ada panggilan masuk dari ponselnya. Dia melepaskan genggamannya dari jemariku, lalu meraih benda tersebut dari saku kemeja yang dia kenakan. Dia melihat layar dengan wajah tampak bingung hingga membuatku penasaran. Siapa, Mas? Tanyaku kepada Mas Eza. Sepertinya nomor yang membuat kamu kesal, sayang. Aku gak save nomornya. Dara. Aku langsung menebak siapa yang dia maksud. Iya, sayang. Sini, biar aku yang angkat. Mas Eza pun menyerahkan ponselnya kepadaku. Aku segera menyentuh simbol telepon berwarna hijau untuk menerima telepon dari Dara. Ada apa, pelakor? Aku langsung melontarkan kalimat itu, tetapi panggilan langsung terputus. Apakah itu istrimu, Zah? Tega banget ngatain aku seperti itu. Isi pesan masuk yang ternyata masih dari Dara dengan emotikon sedih. Aku tidak tinggal diam. Aku pun membalas pesan itu. Kenyataannya kamu memang pelakor. Mau jadi pelakor yang keberapa nih? Bangga kamu ya, merusak rumah tangga orang lain. Merasa puas jadi istri kedua. Sekarang mengusik rumah tangga yang sudah bahagia. Selama ini aku diam, tapi kamu semakin berani. Kalau kamu punya nyali, temui aku, pelakor. Aku merasa puas setelah membalas pesan tersebut.
Aku menunggu hingga beberapa menit. Tidak ada lagi balasan. Akhirnya, Mas Eza kembali memblokir nomor perempuan itu. Sekarang aku mengerti kenapa dia masih tetap berusaha mengganggu rumah tangga kami. Karena ternyata dia sudah berpengalaman mengusik pasangan yang telah menikah. Malam telah tiba. Akhirnya aku dan Mas Eza menginap di rumah orang tuaku. Aku merasa bersalah kepada mama mertua karena tidak memberitahukan kepergianku dari rumah tadi. Aku pun meminta maaf melalui telepon dan mengatakan besok akan kembali pulang. Setelah membalas pesan dari wanita yang membuat hati ini kesal tadi, aku mulai merasa tenang dan tidak ingin menyalahkan Mas Eza. Dia selalu sabar menghadapi sikapku yang kadang mungkin belum dewasa. Aku bahagia menikmati kebersamaan bersama orang-orang tersayang di ruang keluarga sambil menyaksikan acara favorit di televisi. Terpancar kebahagiaan di wajah mama dan papa saat Mas Eza menceritakan kehamilanku. Ternyata anak kita sebentar lagi jadi ibu, Pak, ucap mama kepada papa. Iya, Mah, padahal perasaan baru nikah ya. Papa menunjukkan gigi putihnya. Papa bisa aja, nikahnya udah beberapa tahun. Mungkin sekarang baru dapat rezekinya. Aku dan Mas Eza saling berpandangan mendengar ucapan mama. Mama dan papa pasti tidak tahu seperti apa hubunganku dan Mas Eza dulu. Kami hanya tinggal satu atap dan tidur di kamar yang sama. Tetapi hubungan suami istri selalu terabaikan. Sebab saat itu, aku belum membuka hati untuk menerima Mas Eza sebagai suami. Kadang aku menyadari betapa kejamnya diriku terhadap Mas Eza. 2 tahun lamanya, kami tidak menjalankan apa yang seharusnya dilakukan oleh sepasang suami istri. Dia tidak pernah memaksakan kehendak. Namun, entah kenapa aku masih meragukan ketulusan cintanya. Aku memandang wajah Mas Eza. Dia dengan sabar menghadapi sikapku yang kadang masih kekanak-kanakan. Dia mengerti dengan semua yang kuinginkan. Dia benar-benar suami idaman. Kamu udah ngantuk, sayang? Tanya Mas Eza kepadaku. Udah mulai sih. Ke kamar yuk. Aku dan Mas Eza beranjak dari ruang keluarga menuju kamar. Sementara papa dan mama masih menikmati waktu bersantainya di depan TV. Aku sangat bahagia melihat kemesraan orang tua itu, walaupun mereka tidak muda lagi. Kamu masih marah, sayang? Tanya Mas Eza setelah kami menghempaskan tubuh ke tempat tidur. Dia memelukku dari belakang karena posisiku sekarang memunggunginya. Enggak, balasku singkat. Hadap sini dong, sayang. Aku kangen. Aku pun berbalik arah dan menghadap Mas Eza. Dia mengusap pipiku dengan lembut. Dia tetap saja tidak marah menghadapi sikapku yang kadang kasar kepadanya. Akhirnya, tanpa meminta terlebih dahulu, dia memanjakan bibirku dengan bibirnya. Aku pun tetap memberikan balasan. Aku boleh minta gak, sayang? Tanya Mas Eza setelah mengakhiri aksinya. Minta apa? Tanya aku ingin tahu. Minta hakku. Dia berbisik di telingaku. Sekarang, aku sedikit terkejut karena menyadari kami sedang di rumah orang tuaku. Iya, sayang. Kok kamu kaget? Gak boleh ya? Aku melihat wajah Mas Eza yang memelas. Boleh, Mas. Silakan. Aku pun bersedia memenuhi permintaan Mas Eza. Malam ini, aku kembali menjalankan kewajiban sebagai istri. Aku melihat wajah Mas Eza berseri-seri. Aku sedih dan menyesal telah berbuat kasar kepadanya karena kadang ragu akan cintanya. Aku pun tidak mengerti kenapa masih ada keraguan dalam hati ini.
Mas Eza mendaratkan ciuman di dahiku setelah kami selesai memadu kasih. Dia mengembangkan senyumnya dan kembali mengusap-usap pipiku. Jangan marah lagi ya sayang. Kamu tahu kalau aku sangat mencintaimu. Jangan biarkan orang lain mengusik keluarga kecil kita. Kita harus saling percaya. Mas Eza membuatku sadar bahwa yang menjadi tonggak utama dalam satu hubungan adalah saling percaya. Mulai sekarang, aku akan berusaha agar tidak meragukan lagi cinta dan kesetiaan yang selalu Mas Eza tunjukkan kepadaku. Apakah Dara tidak akan mengusik keluarga Bunga dan suaminya lagi?